Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Eh, di video kali ini masih di pembahasan investasi ya. Jadi di video kali ini saya mau mengasih cara ataupun panduan ataupun langkah-langkah untuk memulai investasi di usia muda ya. Jadi kebanyakan orang yang bilang katanya di umur 20 tuh apa? Di umur 20 tahun, di umur 20 katanya di umur 20 tahun itu penting banget buat mulai berinvestasi ya, tapi nyatanya menabung aja susah dilakuin, apalagi investasi kan butuh modal gede, terus bisa rugi juga. Nah, jadi kalau dengar kata investasi yang kepikiran adalah susah, takut rugi, atau nanti aja kalau udah mapan. Jadi kebanyakan orang ngomong gitu ya. Saran dan ajakan buat berinvestasi sejak dini akhirnya cuma diwacanakan dan dipertimbangkan aja gitu. Apalagi ketika penghasilan belum mapan atau belum ada pemasukan, gimana mau investasi, nabung aja susah. emang iya sih ya. Kebanyakannya yang kayak gitu. Jadi yang perlu kalian pelajari itu kita harus belajar ya. Investasi perlu direncanakan sejak dini. Jadi ketika umur udah ya sekitar 15 tahunan ya, itu perlu direncanakan. Jadi tantangan utama anak muda di usia 20 tahunan ya untuk masalah keuangan adalah bagaimana mereka mengeluarkan uang, mengeluarkannya untuk spending pengalaman baru dibandingkan saving untuk keperluan jangka panjang. Jadi usia 20 tahunan adalah usia transisi dari remaja ke dewasa, di mana kalian punya otoritas penuh terhadap diri sendiri, punya pekerjaan dan bisa menafkahi diri sendiri, belum ada tanggungan atau cicilan, dan mau menikmati hasil usaha kerja dengan senang-senang serta membeli pengalaman baru. Salah? Enggak dong. Tapi jangan lupa kalau keuangan yang matang dan mapan itu perlu direncanakan sejak dini. Pemenuhan gaya hidup adalah faktor utama yang menjadikan generasi muda masih kesulitan dalam mengatur keuangan. Jadi memenuhi gaya hidup nggak ada habisnya. Jangan jadikan konsep sebagai pembenaran terhadap gaya hidup konsumtif. Kalian harus memikirkan masa depan dan kejar mimpi, punya perencanaan keuangan yang mapan. Ada yang bilang gini, aku sudah buat perencanaan keuangan dan menyisihkan pemasukan buat tabungan di bank. Berarti sudah bisa dibilang berinvestasi kan? Nah, jadi menabung tidak sama dengan investasi, dan masih banyak yang salah kaprah tentang hal ini. Dan sebelumnya saya juga pernah video kemarin ya, perbedaan antara menabung dan investasi. Jadi ilustrasi perbedaan antara menabung dan investasi seperti ini nih. Jadi dari menabung, menyimpan uang untuk kebutuhan tujuan jangka pendek maupun darurat. Dari menabung, terus dapat dicairkan atau diambil kapan saja, keuntungan yang didapat lebih rendah, risiko kerugian rendah. Jenis tabungannya itu tabungan bank itu kalau menabung ya. Sedangkan investasi mengembangkan uang yang dimiliki terus untuk mendapatkan keuntungan lebih. Ada jangka untuk mencairkan dananya, terus keuntungan yang didapat lebih tinggi, risiko kerugian tinggi. Dan jenis yang bisa diinvestasikan itu seperti emas, surat berharga, deposito, reksadana, saham, atau obligasi gitu. Jadi sekalipun keduanya bisa membantu memenuhi masa depan finansial yang lebih baik, tujuan dari menabung dan investasi itu berbeda ya. Emang berbeda itu. Dan sudah dijelaskan juga ya di video kemarin. Kalian tinggal tonton aja di video kemarin ya. Terus jadi kenapa anak muda harus berinvestasi?
Nah ini nih poin-poin kenapa anak muda diharuskan untuk berinvestasi. Yang pertama, menciptakan sumber keuangan baru. Berinvestasi memberikan kalian kesempatan untuk menambah nilai atas uang kalian gitu. Ketika dana investasi kalian menghasilkan bunga, bunga itulah yang menjadi keuntungan kalian. Beda hanya dengan menabung, di mana uang kalian hanya akan diam di bank dan tidak menambah nilai. Jadi itu poin yang pertama. Terus yang kedua, kalian bisa kejar mimpi. Misalnya mimpi punya rumah, memulai bisnis sendiri. Investasi bisa membantu kalian untuk mewujudkan tujuan mimpi kalian. Terus poin yang ketiga, kalian membuat uang bekerja untuk kalian, bukan sebaliknya. Jadi dana yang kalian investasikan akan menghasilkan uang tambahan dari bunga yang dihasilkan. Dari tambahan pemasukan tersebut, kalian bisa menikmati hidup, melakukan hal yang kalian inginkan, gitu. Misalnya traveling, melanjutkan pendidikan, atau modal membangun bisnis. Yang keempat, menyiapkan masa tua. Nah, akan ada waktunya kalian harus pensiun dan berhenti dari dunia kerja. Tentunya kalian harus mempersiapkan sumber pendapatan ketika kalian sudah nggak produktif lagi. Kalau kalian melakukan investasi dari muda, dana investasi dan keuntungannya bisa kamu nikmati ketika kalian pensiun nanti. Nilai uang kalian akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Nah, itu jadi poin kenapa anak muda harus berinvestasi itu, jadi ada 4 poin ya. Terus ada juga mitos dan fakta seputar investasi. Ada juga yang bilang mau sih coba investasi tapi katanya ribet ngejalaninnya. Terus banyak penipuan dari investasi bodong yang rugi sampai jutaan rupiah, jadi ragu buat memulainya. Nah ini nih yang salahnya di sini nih. Banyak pemula yang masih ragu untuk mulai berinvestasi karena berbagai isu dan persepsi yang sebenarnya juga belum tentu benar. Padahal investasi hadir menawarkan kemudahan dalam mengatur keadaan finansial seseorang dan mengantisipasi hal-hal yang sangat diinginkan dalam hidup. Jadi selama kita paham instrumen maupun keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dalam investasi, kalian gak perlu khawatir untuk memulainya. Nah, jadi itu ya. Tadi di sini juga ada beberapa mitos tentang investasi. Mitos yang pertama, investasi itu harus punya modal besar. Jadi faktanya investasi bisa dilakukan dari angka 100.000 kok. Jadi 100.000 juga bisa itu. Reksadana bisa jadi pilihan investasi awal sebagai pemula. Nah, jadi saran saya itu berinvestasinya di OPPO ya. Jadi hanya 10.000. Itu kalian bisa memulai untuk berinvestasi ya. Terus mitos yang kedua, investasi itu risikonya besar. Jadi tingkat risiko dalam berinvestasi dapat diatur berdasarkan jenis produk yang diinvestasikan. Semakin tinggi risiko yang diambil, semakin tinggi pula keuntungan yang bisa diraih. Jadi sebenarnya sih tergantung dari produk yang diinvestasikan. Ini karena yang saya bahas ini OPPO Invest, jadi itu sangat rendah ya, jadi nggak terlalu besar risikonya. Jadi mitos yang ketiga, banyak penipuan dalam investasi. Banyak kabar di media mengenai investasi bodong yang berujung penipuan. Jadi sebagai investor pemula, kamu disarankan untuk memilih pengelola investasi yang sudah terbukti dan terdaftar di OJK. Jadi investasi di OPPO juga ini sudah terdaftar di OJK ya, jadi aman gitu. Sehingga memiliki keabasan dalam hukum dan undang-undang. Jangan percaya kalau kalian diiming-imingi janji keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Karena investasi itu sifatnya maraton dan jangka panjang. Terus mitos yang keempat, mulai investasi itu ribet. Kayaknya enggak sih ya, enggak ribet. Sekarang banyak perusahaan fintech, financial teknologi ya, dan marketplace yang menawarkan fitur-fitur untuk kemudahan berinvestasi. Cukup dengan menanamkan dana seminim mungkin dan dapat dicairkan kapan saja. Ditambah lagi informasi mengenai investasi sudah banyak. Mulai dari jenisnya, cara memulainya, terus baik buruknya, mitos dan fakta seperti yang saya kabarin.
Jadi kalian cukup merubah persepsi dan yakin bahwa apa yang diinvestasikan akan memberikan hasil yang menguntungkan. Nah, jadi itu ya mitos, ada 4 mitos yang barusan saya jelaskan. Terus kita di sini juga bagaimana sih cara memulai investasi. Jadi setiap jenjang usia punya kebutuhan dan tuntutan finansial yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemilihan produk investasi harus cermat, dilakukan sesuai dengan usia dan kebutuhan. Jadi sebagai investor pemula, kalian bisa melakukan 3 hal ini ya. Yang pertama, menyusun rencana dan tujuan jangka panjang. Dengan mengetahui kapan kalian ingin mendapatkan keuntungan, kalian akan tahu berapa dana yang harus dikeluarkan dan jenis produk investasi yang harus kalian ambil. Yang kedua, atur besar dana yang ingin diinvestasikan. Persentase besaran dana yang dapat dikeluarkan untuk investasi berkisar dari 20% sampai 40% dari pendapatan yang didapat. Jadi kalian harus pastikan bahwa kebutuhan primer sudah tercukupi sebelum melakukan investasi ya. Yang ketiga, pilih produk investasi sesuai tujuan keuangan. Jadi pilih produk investasi dengan risiko yang sesuai dengan karaktermu dan kesanggupan dari danamu ya, kesanggupan dan dana kalian. Nah itu jadi tiga cara untuk memulai investasi. Dan di sini juga ada jenis ya, jadi jenis investasi yang cocok untuk pemula gitu. Yang pertama, emas. Kenapa emas? Jadi sampai sekarang investasi emas masih menjadi investasi yang populer di masyarakat gitu. Emas pun cocok untuk para investor yang memiliki preferensi faktor risiko rendah dan tahan terhadap laju inflasi. Jika dibandingkan dengan investasi lainnya, investasi emas tergolong sebagai investasi yang mudah dicairkan. Terus yang kedua, deposito berkala. Investasi deposito cocok untuk investor pemula yang masih mencari risiko kerugian rendah. Walaupun kelihatannya sama seperti tabungan, tapi deposito punya pilihan jangka waktu tertentu ya, sehingga uang yang disimpan tidak bisa dicairkan sebelum jatuh tempo. Bunga yang diberikan oleh pihak bank juga biasanya lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa, sehingga bisa jadi pilihan investasi yang menguntungkan. Yang ketiga, reksadana. Investasi ini pasti sering kalian dengar karena cocok untuk investor yang punya modal kecil ya, yang dapat dilakukan mulai dari 10.000. Di investasi reksadana, dana investasi yang terkumpul dari para investor akan dikelola oleh manajer investasi. Risiko kerugian ataupun keuntungan yang didapatkan akan dibagi secara rata kepada seluruh investor. Besar kecilnya keuntungan ataupun risiko yang kalian dapatkan tergantung dari jenis reksadana yang kamu pilih. Jadi pastikan kalian memilih perusahaan investasi yang tepat sejak awal, di mana perusahaan tersebut telah memiliki reputasi dan bisa diandalkan. Jadi saran saya ini di Oppo ya, aplikasi Oppo Invest. Yang keempat, surat berharga negara. Dikenal dengan surat utang negara atau SUN ya. Investasi ini menjadi salah satu instrumen investasi yang cukup diminati masyarakat. SUN gak hanya memberi keuntungan untuk kepentingan negara, tapi menguntungkan para investor atau pembelinya baik individu maupun perusahaan. Investasi ini cocok buat kalian yang punya modal kecil dan nggak mau mengambil resiko besar. Jenisnya pun banyak seperti obligasi retail Indonesia atau bisa disebut juga ORI, terus saving bonds retail atau SBR ya, terus juga suku retail dan suku tabungan negara. Untuk membelinya kalian harus update jadwal pemesanannya ya. Yang kelima, saham. Nah,
Investasi saham adalah bukti bahwa kalian turut menyertakan modal di dalam suatu perusahaan. Gak perlu modal besar untuk berinvestasi saham dan memiliki bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan atau badan usaha. Sebagai pemilik perusahaan, kalian akan mendapatkan pembangunan hasil dividen secara berkala. Meskipun punya potensi mendapatkan keuntungan yang gak terbatas, risiko dalam berinvestasi saham sangat tinggi karena harga saham bisa naik ataupun turun setiap saat. Yang keenam adalah properti. Melakukan investasi di properti membutuhkan modal yang sangat besar karena membutuhkan perawatan serta biaya pajak yang tinggi. Namun di balik modal yang besar, investasi ini menjanjikan keuntungan yang lebih besar juga karena harga tanah dan rumah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu, properti punya risiko yang rendah karena pergerakan nilai properti tidak sensitif seperti investasi saham ya. Jadi sayangnya properti tidak bisa dicairkan dengan cepat karena butuh waktu untuk menjualnya ya. Jadi pilih investasi dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan kalian ya. Investasi juga tidak harus melalui tentang uang. Iya, emang iya. Menurut Alexandro Ruby ya, perencanaan keuangan ada dua konsep. Pertama adalah definisi, di mana kita menyiapkan bekal investasi dan proteksi diri untuk masa depan dengan penghasilan yang dimiliki. Yang kedua adalah opinsi, di mana kita mencari cara untuk meningkatkan skill atau memilih investasi supaya income kalian bertambah. Oke, jadi itu ya langkah-langkah untuk memulai investasi baik di reksadana ataupun di jenis-jenis investasi lainnya ya. Oke, terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.